Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Tukang Nonton. Ini adalah konten yang berisikan alur cerita film, dan ini adalah konten alur cerita film pertama kami. Baiklah, di sini kami akan menceritakan tentang film yang berjudul Spirit. Adalah film terakhir horor supernatural Amerika tahun 2020. Film ini dirilis pada tanggal 30 Oktober 2020 dan disutradarai oleh Mark Tondarai. Film ini diperankan oleh Omar Hardwick sebagai Marcus, Loretta Pina sebagai Eloise, Laura Lundgren sebagai Viola, John Basley sebagai Early. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang mempunyai kisah kelam bersama ayahnya, yang memilih untuk pergi ke kota agar bisa merubah kebiasaan hidupnya menjadi lebih baik. Laki-laki ini mempunyai istri dan dua anak yang sangat dia cintai. Mereka hidup sangat harmonis dan penuh dengan kemewahan. Tapi laki-laki ini dijadikan bahan untuk tumbal persembahan oleh seorang dukun yang hidup di tahun 1890 agar dukun itu bisa hidup lebih lama lagi dan lebih sakti keilmuannya. Baiklah, sebelum lanjut ke alur filmnya, kami ingin mengingatkan bahwa ini adalah sebuah alur cerita film. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, kami sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu karena menonton film secara utuh akan lebih baik. Tapi jika kalian sudah menontonnya, mari simak video alur cerita ini. Filmnya berlatar di West Virginia, menampilkan seorang laki-laki yang bernama Marcus. Dia memiliki banyak wadah pisau di badannya. Dia mengingat masa lalu yang buruk bersama ayahnya. Dia adalah seorang ayah dari dua anak laki-laki dan perempuan yang bernama Sam dan Taylor, dan dia juga memiliki seorang istri yang bernama Viola. Dia adalah seorang ayah yang sangat mencintai keluarganya, dan dia bekerja sebagai seorang pengacara di sebuah perusahaan ternama. Keesokan harinya, dia menerima telepon dari orang yang tak dikenal dan memberikan kabar buruk tentang kematian ayahnya di kantor. Oh iya, harus kita ketahui bahwa si Marcus ini adalah orang yang tidak berhubungan baik dengan ayahnya. Bahkan dari semenjak dia menginjak usia remaja, dia berhenti dari kampungnya dan sampai saat ini dia tidak pernah pulang dan tidak pernah mengetahui perkembangan apa yang ada di kampungnya. Begitupun ayahnya. Tapi walaupun begitu, dia merasa harus pulang ketika mendengar kabar bahwa orang tuanya telah meninggal dunia. Keesokan harinya, mereka berempat pergi menggunakan jet pribadi miliknya untuk menuju ke kampungnya. Saat mereka landing atau berhenti di suatu perbatasan yang sedikit lagi sampai ke kampung halamannya, mereka melihat suasana yang berbeda di tempat itu. Tempat yang kumuh dan tak ada sinyal sama sekali. Sembari mengisi bahan bakar pesawatnya, Marcus pergi ke sebuah minimarket yang mana minimarket itu sudah terlihat kumuh dan terdapat banyak barang-barang aneh dan menjijikan, seperti tengkorak dan patung-patung kecil. Sang penunggu minimarket itu pun memberitahu Marcus, jika kalian mau mendatangi bukit di seberang sana, maka bawalah salah satu patung kecil itu untuk jaga-jaga. Mendengar hal itu, Marcus sama sekali tidak memperdulikannya karena dia tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Dan setelah mereka siap terbang untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba datang seorang polisi mendatangi mereka dan menanyakan surat-surat kendaraan dan keilegalan penerbangan mereka. Lalu si polisi itu pun sedikit kaget ketika mendengar mereka hendak pergi ke Silver Lake. Silver Lake ini adalah kampung halamannya si Marcus, karena dia pikir tempat itu berbahaya. Jarang sekali pesawat yang melintas atau datang ke tempat itu. Di tengah perjalanan, mereka merasa akan ada badai yang menerjang pesawat mereka, dan benar saja, tidak lama kemudian mereka dihantam badai petir yang menyambar ke pesawat mereka, hingga membuat mesin pesawatnya mengalami kerusakan dan pesawat pun jatuh. Mesin berpindah ke Marcus yang bangun di salah satu rumah milik ibu-ibu yang misterius. Dia adalah Nyonya Eloise. Dengan keadaan mengenai Marcus pun dirawat oleh Eloise. Si Nyonya Eloise ini memiliki suami yang bernama Loris dan teman dekatnya yang bernama Louis. Disinilah hal-hal aneh dimulai. Ketika Marcus itu bangun dan menanyakan kenapa dia ada di tempat itu dan di mana keluarganya, mereka pun tidak memberitahukannya.
Tapi Markus itu tidak percaya dan memaksa ingin pergi untuk mencari keluarganya. Sampai akhirnya dia mengamuk. Lalu si ibu itu pun mengeluarkan sebuah serbuk yang sudah dibacakan mantra-mantra dan ditiupkannya ke si Markus, hingga akhirnya Markus itu tertidur. Di sini kita bisa simpulkan bahwa Nyonya Eloise itu adalah tukang sihir atau dukun. Keesokan harinya, si Nyonya Eloise itu membuat sebuah patung yang sudah diisi mantra-mantra. Sebut saja patung itu bernama Bagoti. Si Bagoti ini adalah patung kecil yang bisa mewakili baik buruknya nasib seseorang. Jika seseorang itu memperlakukan Bagoti dengan baik, maka dia pun akan bernasib baik. Begitupun sebaliknya. Namun awalnya Markus itu tidak mempercayainya. Markus pun meminta agar si Eloise bisa membawanya ke rumah sakit saja dan menawarkan kepadanya Eloise berapapun uang yang Eloise itu butuhkan, maka dia akan memberikannya. Namun ternyata Nyonya Eloise itu tidak membutuhkan uang, karena menurutnya di sini uang tidak berguna. Dia hanya membutuhkan Markus untuk dijadikan tumbal sesembahan agar dia bisa meningkatkan sihir dan membuat umurnya lebih lama lagi. Saat malam tiba, Markus itu ingin memaksakan pergi dari tempat itu, dan dia melihat di seberang rumah itu ada perkumpulan orang sedang melakukan ritual penyembuhan penyakit. Lalu Markus itu melihatnya dengan menaiki atap rumah dengan keadaan kaki yang terpincang-pincang dan mengintip ritual penyembuhan orang yang tidak bisa berbicara dan orang yang tidak bisa melihat. Namun sialnya, ketika penyembuhan orang yang tidak bisa melihat itu, Markus yang ada di atap rumah itu langsung ditunjuk oleh orang yang buta tersebut, karena tiba-tiba orang itu bisa melihat keberadaan Markus setelah dibantu oleh Nyonya Eloise. Ketika Markus menyadari bahwa keberadaannya sudah diketahui, maka dia langsung bergegas untuk kembali ke kamar tempat dia dikurung. Dan begitu pun Nyonya Eloise, dia langsung mengira bahwa Markuslah yang berada di atap rumah dan mengintip ritual mereka. Mengetahui hal itu, Nyonya Eloise itu langsung pergi melihat keberadaan Markus di kamarnya. Dan untungnya Markus itu lebih cepat dari Nyonya Eloise walaupun dengan keadaan terpincang-pincang. Setelah tiba di kamar, Eloise melihat Markus dan mencurigai bahwa Markus itu telah keluar melewati jendela dan melihat semua ritualnya, karena jendelanya terbuka dan ada tapak kaki di jendelanya. Namun si Markus pun mengelak semua itu. Dia bilang hanya butuh udara segar dan membuka jendela. Lalu sebelum pergi dari kamar Markus, Eloise berkata, "Orang kota seperti ini tidak harus percaya dengan hal yang kau lihat di sini." Keesokan harinya, ketika Markus bangun, dia disediakan makanan berupa daging segar yang sudah dimasak Eloise. Lalu langsung dia makan dengan lahap. Tidak lama kemudian, Eloise datang dan mengukus tulang-tulang yang bekas Markus makan tersebut. Eloise memberikan tulang-tulang itu kepada Markus dan meninggalkannya. Dan si Markus pun akhirnya berpikir, kenapa Eloise memberikan tulang ini? Lalu dia merasa ada yang tidak beres dan dia melihat tulang itu dan menyusunnya. Jadilah tulang itu seperti tulang tangan manusia. Saat itu juga Markus memuntahkan semua isi makanannya. Setelah itu, pada malam hari, Markus lagi-lagi berusaha kabur dari rumah itu dengan menyusuri hutan. Setelah berjalan menyusuri hutan dengan keadaan terpincang-pincang, Markus melihat bangkai pesawat miliknya yang sudah tidak berwujud dan dipenuhi bercak darah. Setelah meratapi kesedihannya, dia langsung kembali bergegas jalan untuk menemukan ujung hutan tersebut. Sayangnya, seseorang menemukannya dan menangkapnya kembali dan membawanya kembali ke tempat si Eloise. Keesokan harinya, ketika ia bangun, dia melihat Eloise dan Early pergi menunggangi kuda meninggalkan rumahnya. Menyadari hal itu, Markus langsung bergegas mencari tahu semua yang ada di rumah itu, termasuk mencari istri dan anaknya. Dan di seberang rumah itu, Markus melihat bangunan tua dan dia pun langsung memeriksanya. Dan dia melihat banyak bangkai manusia yang hanya berwujud tengkorak. Dan dia pun mempelajari semua yang ada di rumah itu. Dan dia membuat satu begitu yang dikhususkan untuk Eloise yang sudah dia beri mantra-mantra. Setelah dia tahu bahwa begitu itu akan musnah mantranya ketika direndam oleh air bersih, lalu dia menyimpan begitu milik Louis di bawah tangga depan rumah Eloise, dan dia menghafal semua mantranya.
dari salah satu buku yang ada di tempat itu. Di tempat itu, dia melihat Eloise dan kawan-kawannya adalah manusia di tahun 1860. Jadi, kemungkinan besar si Markus ini sudah menyadari bahwa dia akan ditumbalkan untuk membuat Eloise itu kembali awet muda dengan bahasa memindahkan ruh, lalu dia mempelajari mantra-mantra tersebut. Setelah mengetahui semuanya, Markus itu pun menemukan handphone milik anaknya dan langsung menghubungi polisi. Mengetahui hal itu, Eloise pun langsung mengambil begitu milik Markus dan mengikat begitu itu dengan tali dan menyimpan begitu itu dengan salah satu tulang hewan yang sudah dia beri mantra-mantra, hingga membuat Markus itu tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Kita tahu dari awal bahwa begitu itu adalah patung kecil yang bisa dikendalikan oleh mantra. Sehingga setelah polisi datang ke rumah Lois dan menelpon nomor Markus itu, sayangnya dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Dan setelah itu, perlahan dia menggerakkan badannya dan mengambil begitu miliknya yang dia taruh di dekat jendela kamarnya. Lalu ia membawa begitu itu pergi dari rumah itu. Dan di jalan, dia menemukan polisi yang ia telepon tadi dengan keadaan tidak berbicara. Lalu, di dalam mobil, dia berusaha melepas tali yang mengikat bagitonya itu dan berusaha memasukkan sesuatu ke dalam mulut bagito itu, sehingga dia bisa berbicara dan bergerak lagi. Setelah berbicara panjang lebar dengan polisi, sialnya ternyata polisi itu sudah sekongkol dengan si Eloise untuk mengantarkan si Markus kembali jika menemukannya di jalanan. Akhirnya, polisi itu pun membawa Markus kembali ke tempat Eloise. Mengingat malam itu adalah malam persembahan, lantas semua warga sekitar sudah menunggu di depan rumah Eloise untuk melihat ritual persembahan itu. Alasan kenapa Eloise memilih Markus untuk dijadikan persembahan, karena si Markus ini memiliki keistimewaan berupa detak jantung yang ada di kiri. Setelah Markus itu dibawa ke tempat persembahan, istri dan kedua anaknya itu dikeluarkan untuk menyaksikan persembahan tersebut dalam keadaan terkena mantra jahat yang membuat istri dan anaknya memiliki tatapan kosong dan tidak mengenali ayahnya. Lalu, Eloise meniupkan bubuk yang membuat Markus tertidur. Namun, sebetulnya hal itu tidak mempan, karena Markus sudah mengetahui penangkalnya. Ketika Eloise hendak menusuk dan mengambil jantung Markus, langsung dia mengangkat tangan dan menusukkan ke arah jantung Early yang tepat berada di samping Eloise. Seketika itu, Early suami Eloise itu mati di tempat. Lalu, Eloise dan orang yang ada di tempat itu semuanya berhamburan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Markus meniupkan bubuk penangkal mantra yang dia dapatkan di gudang penyimpanan barang-barang ritual milik Eloise tadi. Seketika itu, istri dan kedua anaknya tersadar dan mereka langsung saling memeluk satu sama lain. Lalu, anak dan istrinya pun disuruh untuk pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan dia mengejar polisi yang mengantarkannya tadi untuk mengambil mobil dan membunuh polisi tersebut. Setelah dia mendapatkan mobil polisi itu, dia langsung kembali ke tempat Eloise dan berniat untuk membunuhnya. Dan sesampainya di sana, dia langsung mengambil dan merendam bagito milik Louis oleh air bersih. Sehingga ketika perkelahian antara dia dan Louis, seketika itu kekuatan Louis melemah dan mantranya hangus dan membuat Louis seketika itu mati di tempat. Kemudian setelah itu datanglah Eloise untuk membunuh Markus. Saat Eloise mendekatinya, Markus langsung meniupkan bubuk yang sudah dia beri mantra-mantra dan membuat Eloise itu tidak bisa bergerak. Setelah mereka sudah tidak berdaya, Markus pun langsung membakar tempat itu yang di dalamnya ada Eloise, Louis, dan Early hingga membuat mereka terbakar. Lalu si Markus langsung menghampiri istri dan kedua anaknya dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur cerita ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembawaannya. Di sini saya menyimpulkan bahwa film ini sangat kental dengan aroma mistis dan dengan alur film yang mudah dimengerti. Film ini sangat layak untuk ditonton dengan keadaan santai. Walaupun di dalam scene-nya menampilkan kengerian seorang Markus yang melepaskan pahat yang menancap di kakinya sedalam kurang lebih 15 cm. Sengaja tidak kami tampilkan di latar videonya agar kalian menontonnya tidak terlalu merasakan kengerian tersebut. Namun yang belum jelas dalam film ini adalah sebetulnya siapa orang yang menelpon si Markus agar pulang kampung itu.
sehingga terjadi masalah besar dalam hidupnya. Sesungguhnya ini masih jadi misteri. Oke, buat kalian yang suka dengan konten alur cerita film ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Tapi jika kalian merasa belum terpuaskan dengan alur cerita yang kami buat, maka kami mohon dengan sangat agar kalian memberikan komentar berisikan saran, arahan, masukan, dan motivasi agar kami berusaha lebih baik lagi dalam membuat konten alur cerita film ini. Tolong agar tidak membuli atau berkomentar dengan kata-kata yang tidak sopan. Mari jadikan kolom komentar ini untuk ajang silaturahmi, perkenalan, dan pembelajaran. Terakhir, bagi kalian yang mau request agar kami mereview alur cerita film yang kalian inginkan, silahkan kalian tulis di komentar. See you next time. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.